di tengah gempuran AI di zaman sekarang, oke, aku tidak henti-hentinya untuk menyampaikan bahwasanya skill menulis itu masih relevan, oke, dan tingkatkanlah skill menulis gitu kan. Karena itu bermanfaat ya pastinya. Tapi aku nggak ngomongin kebermanfaatan menulis karena pasti tahu sendiri lah semacam itu. Yang ingin aku soroti di video kali ini adalah alasanku kenapa aku itu tetap menulis ya, tetap mempertahankan skill menulis di zaman sekarang ini. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau bahkan baru tahu channel YouTube ini ya, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia literasi. Aku juga seorang business owner, pemilik toko buku online, buku SR gitu. Nah, di video YouTube atau di channel YouTube ini biasanya aku ngebahas tentang literasi, ngebahas tentang buku, kemudian membahas tentang kepenulisan. Karena syukur alhamdulillah aku sejauh ini udah publish 2 buku ya gitu. So tolong doanya semoga lancar untuk menulis buku ketiga dan segera publish lah semacam itu. Nah, di samping literasi aku juga sesekali ngebahas tentang isu sosial dan juga pendidikan semacam itu. Oke. Mungkin aku bisa langsung aja ya kenapa aku itu tetap mengasah skill menulisku gitu kan di tengah gempuran AI gitu loh. Ini kan kita bisa aja kalau mau menulis ya langsung aja memanfaatkan AI gitu untuk membantu kita. Tapi ya aku sebenarnya memanfaatkan AI juga gitu loh. Tapi aku tetap poin utamanya aku harus bisa meningkatkan skill menulisku gitu loh. Karena alasannya ini nih. Yang pertama ya, kita langsung ke pertama dulu lah gitu. Kenapa aku itu menulis, oke? Jadi alasanku menulis itu adalah ya karena aku bisa katakan ini panggilan hati ya, oke? Bentuk tanggung jawabku terhadap ilmu pengetahuan yang aku miliki atau yang sudah aku pelajari. Nah, yang aku yakini semacam ini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berilmu. Sebaik-baik manusia yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya gitu. Ya, ada kelanjutannya. Sebaik-baik orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang ikhlas gitu. Tapi yang aku highlight adalah yang kedua tadi. Sebaik-baik manusia yang berilmu adalah manusia yang mengamalkan ilmunya gitu. Nah, jadi aku ingin bertanggung jawab atas ilmuku yang sudah aku pelajari. Dan kebetulan aku suka belajar. Aku suka mempelajari hal baru juga gitu. Kayak contoh filsafat gitu kan. Kemudian aku udah belajar juga tentang manajemen dan semacamnya gitu. Nah, baru yang terakhir aku mempelajari komedi kan gitu. Nah, sehingga tulisan-tulisanku yang terbaru ini khususnya yang ada di sosial media aku kan yang kemasannya juga komedi gitu. Aku mengimplementasikan, aku mengamalkannya semacam itu. Oke. Jadi ketika aku itu mengamalkan ilmuku atau mengimplementasikan ilmuku, ya yang bisa aku rasakan adalah kebermanfaatannya gitu. Jadi aku bisa merasakan kebermanfaatan dari ilmuku gitu loh. Jadi ilmu yang kita pelajari belum bisa terasa kebermanfaatannya gitu sebelum kita itu mengamalkannya gitu, menyampaikannya kepada orang lain atau pihak lain. Oke. Kita bisa merasakannya ya kalau udah kita sampaikan ke orang lain gitu loh. Oke. Kita pun jauh lebih ngena ya, ngeklik lah lebih tepatnya itu dengan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Semakin masuk lah ke dalam pikiran kita gitu. Kita semakin paham, oh ternyata semacam ini. Itu kita tahunya ketika kita udah menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain gitu. Jadi kebermanfaatannya itu benar-benar terasa. Nah, lebih lagi adalah ketika kita menyampaikan ilmu kita kepada orang lain ya pada dasarnya kita itu menambah kekayaan ilmu itu sendiri gitu. Kita jadi semakin belajar kan. Jadi ilmunya jadi lebih double lah gitu. Bahkan triple ya dan seterusnya gitu. Jadi ilmu kita itu
semakin lebih banyak terasanya kalau kita itu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, memang sih di zaman sekarang kan gitu bahwasanya kan nggak harus dengan menulis ya menyampaikan ilmunya gitu loh. Kan bisa dengan cara semacam ini ya, bikin video, oke kita rekam gitu kan. Ya udah kita langsung sebarluaskan aja di YouTube dan platform-platform yang lain gitu loh. Dan jauh lebih mudah juga kan gitu. Kalau aku sih oportunis aja ya, maksudnya ya aku melakukan menulis dan aku melakukan ini juga rekaman video dan menyampaikannya secara verbal semacam ini gitu. Jadi aku tidak mengkerdilkan kenapa harus menulis gitu loh. Jadi untuk menyampaikan ilmu ya media apapun aku lakukan gitu loh, selagi aku mampu gitu. Ya jadi aku tetap menulis. Aku tetap juga menyampaikan ilmuku itu ya melalui menulis ya tadi, dan juga verbal semacam ini gitu. Tapi poinnya aku menyebarluaskan biar ilmu yang aku peroleh itu sebelumnya atau ilmu yang udah aku pelajari itu bermanfaat untuk aku sendiri, bahkan orang lain, dan juga semakin kaya ilmuku dengan aku menyebarluaskannya. Untuk urusan menyebarluaskannya pakai apa nih, menulis atau apa ya, pada dasarnya aku oportunis aja gitu. Jadi menulis ya aku lakukan, dengan cara verbal bikin video semacam ini ya aku lakukan. Itu jadi aku nggak pilih salah satu, pilih semuanya. Oke, tapi menulis wajib ada menurutku semacam itu. Oke, yang menjadi alasanku kedua adalah ya sebenarnya karena aku ingin juga meningkatkan kemampuan berpikirku. Jadi aku menempatkan menulis itu sebagai perpanjangan tanganku untuk berpikir. Oke, jadi kenapa sih di dunia ini itu ada simbol gitu, ada logo-logo alfabet, ada huruf, ada kata. Itu kan pada dasarnya juga bentuk perwakilan dari ide yang kita miliki di kepala kita gitu. Biar ide itu kan terkadang abstrak kan gitu. Kita bisa membayangkan. Oke, tapi biar lebih jelasnya ya kita tuangkan, entah itu kalau mungkin di zaman dulu kan dalam bentuk gambar ya, tapi karena kita udah punya sistem bahasa gitu kan ya, kita bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan juga gitu loh, mediumnya tulisan gitu. Jadi tulisan itu sebagai perwakilan dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena kita bisa tahu apa yang kita pikirkan melalui tulisan tadi, alhasil kita bisa manfaatkan itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Oke, contoh, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan berpikir kita, kemampuan berpikir kita yang jauh lebih sistematis, dan terstruktur. Nah, katakan kita mau membahas topik kualitas pendidikan ya, kualitas pendidikan. Nah, kalau kita menghadapi topik semacam itu dan kita harus berpikir idenya semacam apa, mungkin kita bisa secara gamblang menyampaikan, oh idenya adalah kebijakan pemerintah, idenya adalah guru, idenya adalah dana pendidikan, idenya adalah fasilitas yang ada di sekolah, kemudian kondisi siswa, kemudian orang tua, dan lain sebagainya. Artinya banyak, dan ide itu cukup liar kan. Yang ada di kepala itu cenderungnya liar gitu, nggak langsung kita pikirkan, itu nggak langsung yang berwujud terstruktur. Seringkali kan semacam itu, seringkali. Jadi ketika kita mau menyampaikan topik perihal kualitas pendidikan, kita pasti susah untuk berpikir yang langsung sistematis. Alhasil kita butuh tulisan untuk membantu kita dalam meningkatkan cara berpikir yang lebih sistematis. Jadi kita tuangkan dulu. Misalnya tadi kebijakan pemerintah, kita jabarkan, kita elaborasi, bla bla bla. Terus kemudian lari ke misalnya dana pendidikan gitu. Nah, antara ide 1 dan ide 2, setelah kita tuliskan, kita akan tahu, oh ide 1 dan ide 2 ini udah terstruktur nggak sih? Udah sistematis nggak sih gitu. Jangan-jangan ada something else yang kurang nih. Nah, misalnya ada kekurangan. Nah, kita butuh ide khusus untuk menjembatani antara ide pertama dan ide kedua tadi kan gitu. Biar biar smooth, biar flow-nya bagus. Gitu. Jadi tapi kita harus tuliskan itu dulu biar kita tahu
ide satu dan ide dua ini benar-benar berjalan beriringan, bersinergi semacam itu. Nah, ketika kita udah tahu semacam itu dari tulisan, ya itu bisa akan membantu kita kalau kita lakukan itu terus-menerus ya. Itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang jauh lebih sistematis dan terstruktur lagi. Oke, jadi poinnya adalah yang kedua ini aku ingin meningkatkan kemampuan berpikirku. Oke, yang ketiga ya adalah karena aku ingin mengambil peran dalam sustainable literacy ecosystem atau ekosistem literasi yang berkelanjutan. Itu campaign yang ingin aku sampaikan ya kepada khalayak ramai lah, semacam itu. Oke, jadi konsepnya seperti ini ya. Adalah yang aku percaya bahwasanya literasi itu bisa dijadikan alat untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya. Masalah apapun itu ya, bisa masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah sosial, dan semacamnya. Apapun itu yang dimiliki oleh si individu tersebut. Oke. Nah, memang kalau kita berbicara literasi untuk menyelesaikan masalah, mungkin konteksnya nggak bisa menyelesaikan secara langsung gitu loh. Jadi menyelesaikan masalahnya secara tidak langsung. Seminimal-minimalnya adalah ya cara berpikir. Gitu. Oke, jadi literasi kan konteksnya adalah membaca dan menulis ya gitu. Tapi yang aku soroti di sini kan menulis ya. Jadi ketika seseorang itu menulis, dan terus-menerus berkelanjutan, hal itu bisa mengubah cara berpikirnya yang lebih baik. Nah, ketika dia memiliki cara berpikir yang lebih baik, diasumsikan, atau diharapkan, dia bisa menggunakan cara berpikir yang lebih baik tadi untuk menyelesaikan atau menemukan solusi yang tepat pada permasalahannya. Itu sekali lagi permasalahan bisa apapun ya yang sedang dia hadapi. Itulah yang aku ingin kampanyekan. Ya di konten-konten semacam ini atau nggak di sosial mediaku gitu loh. Jadi kenapa aku menulis adalah ya karena aku ingin mengkampanyekan berkaitan dengan sustainable literacy ecosystem, yaitu ekosistem literasi yang berkelanjutan di mana menempatkan literasi itu sebagai media untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Well, itulah yang menjadi alasanku kenapa aku itu menulis ya. Jadi ada ya visi yang ingin aku kejar gitu loh. Jadi kalau dikatakan menulis itu sebagai profesi, ya bisa aja, tapi lebih dari itu ya. Sebenarnya juga pengen nambah cuan juga kan gitu, tapi itu side effect aja lah berkaitan dengan apa yang ingin aku capai kenapa aku menulis gitu. Jadi kan kenapa aku menulis ya produknya kan pasti karya tulis ya, bisa dalam bentuk artikel kah, bisa dalam bentuk opini, bisa dalam bentuk buku juga. Nah, ketika aku bisa menjual itu ya uang yang aku dapatkan, tapi itu side effect. Tapi konteks kenapa aku menulis, alasannya yang sudah aku sampaikan di awal. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.